Cara bersolawat agar diterima dan sampai. Tonton videonya sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa syukurulillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang mudah-mudahan senantiasa diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis, pengasuh dari channel YouTube Taman Surga. Pertama, mari bersama-sama kita ucapkan wujud syukur kita kepada Sang Khalik dengan mengucapkan kalimat tahmid bersama-sama biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Sholawat serta salamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang ada di channel YouTube Taman Surga termasuk orang-orang yang beruntung mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang mudah-mudahan hari ini diberikan kabar gembira, diberikan keceriaan, dan juga diberikan hal-hal yang sangat menyenangkan untuk kita beserta keluarga. Hari ini telah sampai pada hari ke-11 dari gerakan Ayo membaca sholawat Jibril sebanyak 1000 kali setiap hari selama 30 hari. Di mana kita tahu bahwa yang baru melihat video ini atau baru saja menemukan video ini, sholawat Jibril tadi bunyinya adalah yang seperti ini. Sallallahu ala Muhammad. Ini dibaca 1000 kali. Setiap hari minimal selama 30 hari. Nah, barang siapa kepada sahabat channel YouTube Taman Surga yang baru saja menemukan video ini bisa langsung mengikuti membaca sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Silahkan bersama-sama. Nah, pada kesempatan yang sangat indah ini, saya mau bercerita mengenai sholawat Jibril ini memiliki manfaat yang luar biasa bagi siapa saja yang mengamalkannya. Ada sebuah pertanyaan yang bertanya, Pak Nafis, kalau saya bersolawat sambil bekerja, apakah sholawat saya bisa diterima? Kalau saya sholawatnya ini sambil naik kendaraan, apakah sholawat saya bisa diterima? Kemudian ada yang bertanya, kalau saya sholawatnya itu di depannya, itu sambil menyiapkan air minum. Jadi ketika saya baca misalnya 100 atau 200, kemudian tenggorokan kering, saya berhenti, saya minum dulu. Apakah itu termasuk sebuah perbuatan yang sopan di hadapan Allah? Pertanyaan-pertanyaan itu akan kita ulas, kita jawab bersama-sama. Jadi sejarah dari sholawat Jibril, sholawat yang sangat pendek, sangat mustajab, dan sangat singkat ini, yang bunyinya Sallallahu ala Muhammad. Sholawat ini dulunya adalah sholawat mas kawinnya simbah buyut kita, Nabi Adam alaihissalam, kepada istri beliau yang namanya Bunda Siti Hawa. Nah, jadi ketika pertama kali dahulu ya, Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau bertempat tinggalnya di mana? Di surga. Lalu ketika pada suatu saat Nabi Adam alaihissalam ini sedang tertidur, Allah menciptakan Siti Hawa tadi, sehingga ketika Nabi Adam alaihissalam tadi membuka matanya, melihat di depannya ada seorang manusia yang sangat cantik luar biasa, Nabi Adam alaihissalam ini ingin menyentuh wanita tadi, tapi tidak diperbolehkan karena belum halal. Kemudian harus harus ada mas kawinnya, dan mas kawinnya tadi adalah sholawat Jibril, karena yang memberitahu tadi, yang membisikkan mas kawinnya tadi adalah malaikat Jibril. Sehingga sholawat ini dikenal dengan nama sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad. Sholawat ini adalah sholawat
yang pada saat itu menjadi mas kawin pernikahannya dari Nabi Adam alaihissalam dan Bunda Siti Hawa. Sehingga sampai hari ini kita ada, hari ini kita sebagai keturunannya dari Nabi Adam alaihissalam kita ada ini, karena salah satunya juga ada sejarah dari sholawat Jibril di situ. Oleh karena itu, mari senantiasa kita dawamkan sholawat ini sebagai wujud dan cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah saat itu belum dilahirkan ya, tetapi Nabi Adam alaihissalam sudah menyampaikan sholawat ini. Nah, oke sahabat channel YouTube Taman Surga, kalau begitu berarti ada manfaat yang sangat luar biasa ketika kita membaca sholawat. Tetapi syaratnya harus yang pertama, bacalah sholawat ini dengan niat yang lurus, dengan niat yang benar, dengan niat lillahi ta'ala, hanya karena Allah ta'ala. Yang kedua, ketika kita membaca, hadirkan dengan rasa cinta, rasa mahabbah kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya sekedar membaca sholawat ya, Sallallahu ala Muhammad, tapi kita bayangkan, kita seakan-akan kita rindu kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, bacalah dengan hati yang bersih. Seperti apakah hati yang bersih itu? Hati yang bersih adalah ketika kita membaca sholawat tadi dengan ikhlas tanpa pamrih. Itu yang dinamakan dengan hati yang bersih. Tidak ada motivasi lain kecuali kita membacanya dengan meminta ridho kepada Allah dan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika membaca sholawat Sallallahu ala Muhammad, kita tidak usah mengingat-ingat masalah kita, hajat kita, atau yang lainnya, itu buang dulu, singkirkan dulu. Kita sedang punya masalah ini ya Allah, ketika bersolawat kemudian kita mengingat-ingat, singkirkan dulu. Masalahnya singkiran. Nanti kalau sudah selesai bersolawat, bersolawatnya misalnya kita 1000 kali, 100 kali, atau berapa kali ya. Kalau sudah selesai bersolawat, silahkan kita baru berdoa, ya Allah, begitu. Karena dianjurkan atau disunahkan doa itu diawali menggunakan solawat, diakhiri dengan membaca solawat juga. Nah, jadi ada waktunya. Sedangkan ketika kita membaca Sallallahu ala Muhammad, maka kita benar-benar dengan niat yang lurus, dengan hati yang bersih, dengan rasa cinta kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun sholawat, meskipun kita dilakukan dengan berbagai macam cara tadi, itu insya Allah tetap sholawatnya sampai kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika kita sholawat, meskipun kita membayangkan, wah ya Allah hutangnya lunas, Sallallahu Alaihi Muhammad, begitu, itu tetap sampai meskipun seperti itu. Tetapi ada keutamaannya kalau kita menghadirkan 3 syarat tadi ya. Jadi pada intinya kita mau bersolawat sambil berdiri, sambil jalan-jalan, sambil naik kendaraan, sambil bekerja, sambil mengerjakan apapun itu, insya Allah diterima. Kenapa? Karena kita tidak bisa bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang bisa siapa? Allah. Oleh karena itu, ketika kita bersolawat itu, kita meminta tolong kepada Allah untuk melimpahkan solawat atau salam kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Sallallahu ala Muhammad itu artinya kita meminta, ya Allah, tolong ya Allah bersolawat kepada, saya nggak bisa solawat kepada baginda Rasulullah, maka saya minta tolong kepada ya Allah, engkau bersolawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita meminta tolong untuk bersolawat kepada Rasulullah, yang kita mintai tolong adalah Allah, maka insya Allah setiap solawat yang kita baca pasti diterima, pasti sampai. Barangkali berbeda dengan ketika kita membaca istighfar, astagfirullahaladzim, kita membacanya dengan sombong, kita membacanya dengan bukan memohon ampunan, kita memohon ampun, tetapi membacanya dalam kondisi yang astagfirullahaladzim begini, itu kan kurang cocok, karena kita sedang memohon ampun. Tetapi beda dengan sholawat tadi. Meskipun demikian, insya Allah kalau kita membaca sholawat dengan niat yang lurus, dengan hati yang bersih, dengan menghadirkan rasa cinta kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
maka insya Allah sholawat kita akan menjadi lebih powerful. Karena kita benar-benar tidak mengharapkan apa-apa kecuali hanya memohon Allah, meminta tolong Allah untuk bersolawat kepada baginda Rasulullah. Oleh karena itu, balasan dari sholawat ini sangat dahsyat, saudara-saudara. Yakni Allah sendiri yang akan membalas barang siapa yang bersolawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu kali saja. Allah akan membalasnya. Bersolawat kepada orang tadi 10 kali. Akan diberi rahmat 10 kali. Itu satu solawat. Bagaimana kalau kita membaca 1000 solawat atau lebih? Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan keberuntungan, diberikan pertolongan Allah, dan diberikan syafaat dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari jangan lupa untuk bersolawat. Hari ini adalah hari ke-10 hari ke-11 dari gerakan Ayo membaca solawat Jibril 1000 kali setiap hari. Mudah-mudahan kita senantiasa dicintai oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan bantu like, komen, dan share. Share video ini kepada sanak keluarga, kerabat. Mudah-mudahan begitu ada orang yang tergerak hatinya untuk bersolawat, maka insya Allah itulah amal jariah bagi Anda. Dan mudah-mudahan itu bisa menjadi amal soleh bagi Anda. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.